Di sini saya Florentina Jenita Melt dengan NIM 2312364 akan melakukan live coding untuk video 24 dan 25 untuk pemenuhan ujian tengah semester. Nah, di sini akan dilakukan CRUD, slider, dan artikel. Dan yang kedua adalah tampil slider kategori dan artikel. Jadi ada dua tahap. Nah, di sini kita untuk membuat slider nih, kita harus tambah satu tabel namanya tabel slider. Nah, terus di sini em, kolomnya yang pertama ada di slider, terus yang kedua caption slider, yang ketiga foto slider. Terus di sini fotonya itu dibuat tipe data voucher saja, panjangnya 255, captionnya teks, integer tetap, terus yang ID ini jangan lupa untuk eh, auto increment, sehingga dia auto dari satu sampai seterusnya. Lalu di save. Lanjut, eh, di folder asset yang ada di folder marketplace ini, kita tambahkan folder, satu folder namanya slider. Nah, di sini kita masuk dulu ke admin. Oh ya, ini inputnya, login. Oke. Nah, ini sudah masuk di admin. Terus kita buka supply-nya. Supply, supply. Kita ke header. Lalu di sebelum kategori kita tambahkan menu di navbar untuk slidernya. Sini kita ganti jadi slider. Oh ya, jangan lupa di sini juga diganti jadi slider. Ctrl plus. Kita lihat sudah ada. Ya, sudah ya. Slider not found karena memang belum dibuat untuk controllernya. Nah, karena tadi itu saat ditekan slider itu belum ada karena belum ada controllernya. Jadi sekarang kita masuk ke controller di sini. Pertama kita copy dulu semuanya dari controller kategori, terus kita new file, copy paste di sini, lalu filenya kita ganti jadi slider.mp. Nah, jangan lupa di sini diganti jadi slider. Lalu semua eh, kata kategori seperti ini itu diganti jadi slider. Ini slider. Terus ini kategori. hmm, Nah, semua kategori. Set, 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 set. Oh, banyak sekali ya. Semua kategori ini diganti jadi slider. Mantap. Cuman yang ini kayaknya harus kapital. Terus ini juga kapital. Ini juga. Hmm, lihat. Oke, sudah seperti itu. Sudah itu kita Ctrl S, terus kita cek refresh dulu. Nah, ini error ya. Memang harus error karena belum ada ininya. M kategorinya. Di modelnya harus ditambahkan M kategori. M kategori juga sama. Kita buka model. Mana sih model? Nah, M kategori kita Ctrl A, Ctrl C, Ctrl C.
terus Ctrl V, simpan sebagai M, slider, dot P. Nah, terus Ctrl H, untuk ubah semua tulisan kategori jadi slider. Biar semua kata kategori yang ada di M slider ini diganti jadi slider. Terus replace all. Y, semuanya sudah terubah menjadi slider. Nah, sudah berubah seperti itu, kita kontrol S, S, S. Lalu lihat hasilnya. Yeah. Nah, ini eh, karena kita belum menambahkan slider tampil di view-nya. Caranya sama, tinggal buat buka kategori tampil, Ctrl A, Ctrl S, salah, Ctrl A, Ctrl C, terus kita lihat di sini, tambah, Ctrl V, lalu kita simpan sebagai slider tampil dokumen. Nah, Ctrl H lagi, ubah semuanya jadi dari kategori jadi slider, plus, dan yap, berubah. Lalu kita Ctrl S, kita lihat lagi hasilnya. Nah, sudah seperti ini. Kita coba tambah data. Ini harus error memang karena kita harus tambah view slider tambah. Ini juga caranya sama seperti yang tadi. Kita buka hmm, view kategori tambah. Kita Ctrl A, Ctrl C, terus kita ini file, terus Ctrl V, Ctrl S, apa yang namanya? Ya, slider tambah, tambah, ubah semua jadi slider. Oke, terus cek lagi. Nah, sudah ada seperti ini. Oh ya, karena ini masih nama slider, kita ubah jadi caption slider sesuai yang tadi sudah kita masukkan di database-nya. Sesuai foto saya, oke. Nah, nah itu tadi kan sudah diubah. Di sini juga berarti kita ubah. Sebentar, dikit dulu. Di sini ubah jadi caption. Di sini juga nama slider jadi caption slider. Nah, di controllernya juga diganti yang semua yang nama slider ubah jadi caption slider. Mana ya? Nah, caption. Mhm. Caption. Deh. Oh ya, coba. Kita lagi. Ya. Proses. No item. Fotonya sudah ada tadi. Dress. Oke ya. Bisa masuk di sini no item. Tapi fotonya belum bisa masuk. Nah, kenapa fotonya belum masuk di sini? Itu kita cek dulu di sini. Hmm, nah, ini kan aset slider, tapi di config-nya itu belum masuk untuk konfigurasi aset slidernya. Nah, kita copy saja ini. Terus yang produk ini kita ganti jadi slider. Ini sesuai dengan eh, nama folder yang ada di sini ya, yang ada di aset. Diganti jadi slider. Ini juga. Save.
Coba lagi. Apa sudah muncul? Edit saya coba. Edit. Tambah new item. Fotonya pakai yang sama saja. Oh, masih belum bisa ya? Maaf, tadi masih belum masuk ternyata karena di sini lupa diganti. Jadi assets later. Nah, ini juga jangan lupa diganti. Control save. Kita cek lagi. Ups. Nah, ini harusnya sudah ada new item. Hmm. Oke, sudah masuk ya. Tinggal yang edit ini belum bisa karena dia butuh file edit PHP. Nah, ini tutup dulu. Untuk yang slider edit ini juga sama seperti yang tadi. Kita buka dari view-nya kategori edit. Kita Ctrl A, Ctrl C, terus ini new file, terus Ctrl V, Ctrl S, slider edit code PHP. Nah, terus di sini Ctrl H, semua yang namanya kategori diganti jadi slider. Lalu yang nama-nama ini jadi caption. Ini juga semuanya jadi caption. Biar tidak error lagi. Nah, setelah di-save, kita coba. Ini sudah bisa ya ternyata. Nah, setelah di-save, kita coba. Ini sudah bisa. Kita coba ganti fotonya. Seperti ini. Coba. Terganti ya. Yang ini ya, yang diganti tadi. Atau misalnya yang merah ini, atau yang ini kita mau ganti lagi jadi merah. Misalnya, nah, mungkin agak bingung. Ya, sukses terganti. Nah, ini tadi harusnya fotonya landscape ya. Kita edit saja, ganti dengan foto yang landscape yang sudah ada di sini. Ini juga. Nah, sudah. Fotonya sudah jadi landscape. Lanjut. Nah, tapi di sini itu diganti saja jadi text area. Tapi sebelumnya kita lihat website ini dulu. Pakai cek editor 4 CDN. Kita coba buka. Terus pilih yang open source. Ini di copy. Terus kita ke sini. Di bagian eh, footernya, kita tambahkan. Terus tambahkan di sini. Yep.
slider, terus kita masukkan. Terus, oh ya, jangan lupa di bagian sininya ID, masukkan yang tadi editor. Nah, ini tadi slidernya sudah jadi, kita edit sedikit. Kita ganti jadi ini. Oke, oke, slidernya sudah. Sekarang kita akan membuat untuk artikelnya. Nah, untuk artikel ini sama seperti yang tadi slider, kita tambahkan dulu tabel di eh, database-nya. Namanya arti artikel, terus judul artikel, isi artikel, dan foto. Ini integer, ini varchar 255, ini teks, ups, ini juga varchar 255. Jangan lupa atau increment. Sudah, setelah ini di save. Nah, sudah ada seperti ini. Nah, selanjutnya seperti langkah untuk yang slider tadi, kita tambahkan dulu folder artikel di aset. Kalau untuk menyimpan foto-foto artikelnya nanti. Terus di sini kita masuk dulu ke config. Seperti yang tadi slider, kita tambahkan untuk konfigurasinya dulu. Oke. Terus ini message artikel. Ini juga artikel sesuai dengan namanya di sini. Lanjut, Ctrl save dulu. Sudah. Terus di sini kita mau menambahkan fitur artikel ini ke headernya. Nah, kita buka di header, lalu setelah slider kita tambahkan artikel. Lalu di sini juga diubah jadi artikel. Oke, kita coba. Ya, sudah ada. Ya, ini error karena belum dimasukkan controller artikelnya. Seperti yang slider tadi, kita tambahkan new file, terus kita ambil dari slider saja, Ctrl C, terus kita masukkan di sini, kita simpan menjadi artikel. Ini diganti dulu juga artikel, terus semua yang slider kita ubah jadi artikel.
plus. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang caption-caption ini, kita ganti sesuai dengan yang di database tadi, yaitu judul. Judul artikel. Ini caption, caption. Bentar. Caption. Judul. Itu, ini capital. Coba kita cek lagi. Oke. Kita lihat dulu hasilnya. Jeng. Nah, ini modelnya belum dibuat. Seperti lagi yang tadi, modelnya kita ambil dari slider. Slider. Model. Nah, ini slider kita Ctrl A, Ctrl C. Lalu kita tambah file. Kita Ctrl S, jadi M, artikel. Nah, semua slidernya kita rubah jadi artikel seperti itu. Kita cek lagi dulu. Oke. Save. Kita cek. Ini sudah jadi. Terus view artikel tampil sama seperti yang tadi juga kita ambil dari em, slider tampil. Ctrl A, Ctrl C, terus new file, Ctrl V, Ctrl S, artikel tampil. Terus kita ubah lagi yang slider semuanya menjadi artikel. Kita cek lagi. Ini kita terus. Nah, ini diganti jadi judul karena dia bukan caption. Oke, sudah. Nah, sudah. Lalu kita coba. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu kita coba tambah. Nah, ini kan belum ada view artikel tambah. Kita buat lagi seperti yang tadi. Artikel tambah. Kita buat dari slider tambah. Kita Ctrl A, Ctrl C. Terus new file. Artikel tambah PHP. Lalu semua slider jadi artikel. Save. Lalu, oh ya ini dia isi, bukan judul. Isi. Lalu caption ini jadi isi juga. Nah, terus sini kita buat yang untuk yang judul. Sebentar, copy saja. Terus ini diganti jadi judul. Ini judul. Ini juga judul. Siap-siap. Terus kita lihat di sini. Nah, oops, ada yang salah. Seperti ini. Yang ini hapus. Terus
di slider tambah itu juga ya seperti yang tadi. Nah, di sini yang di bagian isinya seperti yang slider tadi, tapi ini isi juga. Kita cek lagi apakah sudah benar. Oke. Oh ya, jangan lupa untuk di sini saya menambahkan value-nya. Hampir lupa tadi. Account value itu ya, seperti ini. Kita save dulu. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita coba buat rekomendasi style ke kampus. Nah, untuk isinya sudah saya siapkan di sini di Word. Tinggal di copy saja. Lalu masukin ke sini. Nah, fotonya sudah disiapkan juga untuk ini. Artikel satu. Simpan. Oke, langsung masuk di sini. Oh, ini masih captionnya. Kita ganti dulu di tampil. Artikel tampil. Mana ya tadi? Nah, ini. Ini harusnya judul. Set. Kita lihat lagi. Nah, ini ya, sudah benar. Judul foto. Ini seperti ini salah satu contoh untuk artikelnya. Kalau mau edit, itu belum bisa karena belum ada view-nya. Kita buat lagi seperti yang kalau mau edit itu belum bisa karena kita belum buat view artikel editnya. Kita buat lagi seperti yang tadi, ambil dari slider edit, lalu di sini tambahkan namanya artikel edit.php. Nah, terus di sini diubah jadi artikel, terus setiap slider ganti jadi artikel. Ya, yang caption ini eh, diganti jadi isi. Se- Itu. Terus kita buat yang judulnya. Nah, terus di sini jangan lupa untuk tambahkan judul. Kita coba lihat. Nah, seperti ini rekomendasi. Ini isinya. Terus kita coba simpan. Oke ya, sukses untuk yang edit artikelnya.
Nah, di sini lupa untuk menambahkan bagian isinya, isi artikelnya. Nah, terlewat tadi. Nah, makanya di sini kita copy saja yang judul artikel, kita tambahkan di bawahnya, diganti jadi isi artikel. Nah, di sini juga sebelum foto kita tambahkan isi artikel. Save, sudah cek lagi. Nah, harusnya seperti ini ya. Judul, ada isinya, ada fotonya, dan opsi edit dan hapus. Seperti itu. Ini artikel kedua, ini artikel ketiga, dan itu mengenai artikel. Nah, baik. Selanjutnya untuk menampilkan slider kategori, kita bukan di admin lagi, tapi member. Nah, maksudnya adalah supaya di saat masuk di tampilan login ini atau welcome, itu ada informasi produknya. Nah, karena yang mau kita tambahkan itu di sini, berarti ini controllernya yang welcome. Kita buka controller welcome. Nah, di sini kita mau menampilkan view untuk eh, header sama footernya. Kita ganti jadi header, terus di sini footer. Save, kita cek. Oke, sudah ada headernya, footernya juga sudah ada. Nah, terus sementara yang login ini kita ganti jadi welcome. Terus yang login itu ganti jadi welcome. Nah, yang ini kita ganti namanya jadi welcome. Seperti itu. Kita save, cek lagi. Kan ya. Nah, di sini welcome. Yang ini hapus saja. Lalu yang ini scriptnya kita pindahkan ke footer. Oke. Save, welcome, hapus. Kalau kita cek dulu, aman. Lalu ini kan kita mau menampilkan slider. Nah, di sini itu kita tampilin dulu modelnya. Lalu mau menyimpan modelnya di data slider. Menampilkan fungsi tampilnya. Kita coba Korea dulu.
Cek. Nah, ini benar error karena eh, oh, oh ininya lupa. Nah, ini memang harus error karena kita belum buat model slidernya. Nah, karena tadi M slidernya belum ada, kita buat dulu di sini. Kita ambil saja dari M kategori yang mission company. Sini, set M slider PHP. Ini diganti. Oke, save. Di sini diganti jadi slider. Oke, oke, aman. Sudah muncul di sini. Oke, kita lanjut. Sini playnya hapus saja dulu. Dollar data. Save. Dan di sininya kita terima datanya. Kita coba dulu. Oke, save. Kita coba cek. Undefined slider. Oops, kurang S. Oke, aman. Nah, untuk tampilannya kita pakai Bootstrap. Cari saja. Wow, ini kita mau supaya dia ada slide-nya kayak gini. Nah, kita copy, lalu kita masukkan ke sini. Nah, untuk yang indikatornya, kita hapus. Yang ini, kalau soal indikator, dilanjutkan. Karena kan kita pengen menampilkan di sini buat perulangan untuk slide-nya. Yang ini kita hapus dulu. Hmm, Nah, untuk perulangan ini seperti biasa menggunakan for each. Oops. Ya, for each. Terus variabelnya kita ganti jadi slider. Di sini, and for each-nya kita turunkan saja ke bawah. Seperti itu. Kita echo saja. Pilih. Jika key-nya sama dengan nol, karena kan dia mulai dari nol. Jika sama dengan nol, berarti dia akan
Tip. Jika tidak sama dengan nol, maka tidak aktif. Kita lanjut untuk fotonya. LL, slider, titik, review, sesuai nama di database. Oke, save. Oke, setelah itu kita cek. Dia belum ngaruh ya sepertinya. Harusnya memasukkan di sini. Seperti yang tadi di admin, kita ganti jadi slider. Karena tadi di situ untuk panggil image itu ada memanggil URL slider, makanya dia tidak masuk. Nah, oke. Harusnya kalau sudah seperti ini tidak, harusnya dia masuk gambarnya. Nah, dia masuk. Hmm, seperti ini. Ngeblur sekali ya, tapi tidak apa-apa. Nah, untuk captionnya tadi, ini hapus lagi. Ini kita hapus. Lalu, oops, tidak bisa. Lalu, sini caption slider. Save. Terus kita coba lihat. Oke, kita coba cek. Belum di save ya sebetulnya. Ini hapus dulu. Nah, seperti ini. Ada gap di header. Nah, sudah seperti ini. Nah, karena kita mau ada kategori di sini, kita buat seperti yang tadi. Oops, sorry, sorry. Kita buat seperti yang tadi. Kita tambahkan memanggil modelnya. Kategori. Terus di sini juga boleh. Oke, save. Terus kita play dulu. Nah, kita play di sini. Save.
Kita buat jadi kategori produk. Di sini buat perulangan. Klik item. Kita panggil Apple kategori value sesuai nama di database kategori. Hmm. Oke, save. Lanjut. Ini harusnya jangan kali. Nih, seperti itu. Terus, coba cek. Oh, error. Hmm, lihat kategorinya. Oh, mepet sekali sama atas bawahnya. Hmm. Oh, karena tadi itu agak terlalu berdekatan, kita tambah margin bottom itu 5. Save, kita cek hasilnya. Ayo udah. Oke, ini jaraknya udah pas supaya tidak tempel kayak tadi. Nah, setelah itu kita tambahkan untuk nama kategorinya masing-masing. Terus, ya, terus, hmm, wait, terus, kategori. Save, kita cek, oke ya, ada nama kategori masing-masing. Oh ya, pre-nya hapus dulu di sini. Save, lihat, sudah hilang. Karena kita tuh pengen di sini ada kategorinya, kita buat kayak tadi, kita panggil dulu. Oh, maaf, kita panggil dulu produknya di sini. Produk. Sini juga kita buat yang sama. Ini kita ubah jadi nah oke, karena kita sudah tambahkan tabel produk terbaru di sini, maka di M produknya kita tambahkan juga function
tampil produk terbaru. Copy dulu di sini saja. Untuk eh, database-nya kita copy dari situ. Lalu ini base order, order, play. Ini maksudnya untuk diurutkan. ID produk, descending. Terus ini 4, no. Seperti itu. Kita masuk ke welcome tadi. Nah, ini. Kita coba untuk create dulu produknya. Oke, kita coba cek. Oh, produk set, coba. Nah, udah ya, ini produknya terpanggil di sini. Lalu kita coba masukkan gambarnya. Sini welcome. Kita buat section, kelasnya. Oops. Sini, sini baiknya 5, sticksnya produk labelnya jadi produk. Rock bottomnya 3, terus
border nol, biar ada bayangannya gitu, shadow. Terus kita masukkan gambarnya. Terus kita produk value-nya, produk. Oke. Terus di sini hit nya jadi terus kita mau panggil nama produknya. Gak bisa ya? Kita coba cek dulu. Ups. Sudah muncul. Ini harusnya fotonya itu seukuran semua ya. Nanti coba lagi ganti. Ini sudah muncul produknya. Lanjut. Sini biar untuk harganya. Untuk spam. Hmm. Di sini pakai number format biar dia ada titik-titiknya gitu. Kita produk. Oke, saya coba cek. Oke ya, harganya sudah ada. Nanti ini fotonya mungkin bakal diganti ya, biar seukuran semuanya. Nah, kita coba ganti fotonya ya, supaya sama semua ukurannya. Kita ada di sini. Ini bisa kita sebagai komunitas. Oke, terus yang ini juga. Oke ya, ini sudah satu ukuran semuanya. Oke, kita lanjut untuk menambahkan artikelnya. Seperti yang sudah-sudah tadi, kita buat ininya, panggil modelnya. Artikel. Terus ini jadi artikel. Nah, terus ini kan jadi artikel. Kita ganti semua yang produk jadi artikel. Artikel. Save. Terus coba kita cek dulu ya. Nah, ini karena kita belum belum buat M artikel. Oke, kita buka M produk.
Yang ini fungsinya kita copy, terus kita tambahkan yang baru. M artikel, terus ini terus produknya yang kita ganti jadi artikel. Save dengan artikel PHP. Oke, kita coba cek. Oh, unclose. Oh ya. Nah, ya, terus kita coba play. Nah, kita coba play di sini. Hmm, cek. Ya, muncul di sini untuk artikelnya. Terus kita tampilkan. Oke, terus untuk panggil artikelnya, kita copy saja yang ini, sectionnya kategori produk, taruh di sini. Oh, ini ganti jadi artikel terbaru. Terus semua yang kategorinya kita ubah jadi artikel. Terus ini judul, terus ini rounded circle-nya tidak usah. Ini jadi 100. Ini ya perlu. Terus oke, kita coba cek. Nah, ini ya. Cuman memang gambarnya belum muncul. Image search, URL artikel, foto artikel. Coba kita cek di config-nya sudah ada atau belum yang artikel. Nah, ini perlu ditambahkan ya. Set artikel. Di bawahnya juga ini bakal artikel. Artikel. Nah, ini sudah kita save, kita tutup dulu. Biar jangan bingung. Welcome. Oke, ini save, kita coba lihat. Harusnya sudah ada. Oke, di sini kita buka headernya. Di sini. Oke, ini data untuk sesuai ID membernya. Jadi dia akan muncul jika sudah login sebagai member. And if-nya kita pindahin di sini. Save.
Saya cek lagi. Oke, sudah hilang. Tapi kalau misalnya, playnya hapus dulu. Kalau misalnya tidak, sudah login, baru muncul. Saya login. Oke ya, saya login. Baru dia muncul di sini. Oke, ini kan produknya eh, ada 4, kita tambahkan saja. Ini kita ganti jadi one set. Terus kita ganti, karena tadi tuh filenya web ya, jadi tidak bisa. Nah, terus tambah satu lagi. Laptop Lenovo bisa. Harganya eh berapa sih? Gitu 11. Deskripsinya sudah ada di sebelah sini. Dan terakhir satu lagi pemicu lagi. Apa? Hmm, 2.300.000. Sudah ada di sini. Oke, produk-produknya sudah. Itu kan tadi untuk yang kategori itu dia munculnya dikit banget ya. Jadi kita coba buat supaya itu kan kategorinya cuma 4, tidak lebih. Jadi coba buat supaya dia tuh masuk semua. Nah, supaya di tengah, ini kan tadi dia kayak tidak di tengah kamu. Nah, kita buat supaya dia di tengah, pemasukan FX auto. Nah, ini sudah semua, ini sudah rata juga tadi sudah diganti. Cuman loginnya itu mau ditaruh di atas ini saja. Kita buka headernya.
Modal login, sini, link, sini, login. Oke, untuk modalnya itu ambil dari Bootstrap. Nah, kita cari yang ini, sorry. Agar supaya kalau misalnya klik login itu ada pop-up seperti ini. Kita coba cari. Nah, ini. Sorry kan. Modalnya kita copy. Kita masuk. Welcome. Nah, terus yang tadi sudah kita copy dari Bootstrap, kita masukkan ke sini. Ya. Terus yang ini kita ganti jadi login. Terus yang status background ini kita ganti semuanya jadi login. Oke. Nah, terus yang kelas model footernya ini kita hapus. Terus yang form tadi, terus yang form ini diambil, terus dimasukkan ke sini. Oke. Oke, sudah dimasukkan ke situ. Yang ini tuh hapus saja. Save. Setelah sudah masukkan model ini, kita lihat. Nah, ini yang tadi sudah diperbaiki, login sudah ada di sini. Kalau kita pencet, akan muncul formulir untuk loginnya. Kita coba masuk. Oke, bisa ya. Setelah login, baru bisa muncul seller, nama, dan logoutnya. Oke. Nah, oke. Ini kalau kita pencet home kan dia tetap di sini. Biar nanti munculnya yang seperti halaman welcome tadi. Kita di sini home-nya kita hapus. Save. Terus kita coba lagi. Saat diklik home, maka yang muncul seperti ini. Oke. Nah, di sini kita mau buat supaya kalau sudah login baru ada transaksinya. Kita coba login. Yang transaksi ini mau kita masukkan ke seller. Jadi pembelian saya. Kita buka di sini. Nah, yang transaksi ini kita hapus. Copy dulu, hapus. Terus kita masukkan di sini. Di drop down menunya. Ini nggak ada kelasnya. Ini nggak ada. Terus ini drop down item. Oke. Ini aduh. Ini diganti, yang transaksi ini diganti jadi pembelian saya. Save. Kita cek lagi. Oke, sudah masuk. Pembelian saya, ada detail dan sebagainya. Seperti ini. Ini login. Subname-nya. Oke. Lalu ini di sini ada kategori produk, home. Terus ini untuk akunnya. Lalu sellernya sudah masuk produk saya. Terus penjualan. Ini karena akunnya belum menjual dan pembelian. Oke.
Sekian untuk live coding untuk video 24 dan 25. Terima kasih.